Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat dimanapun Anda berada, selamat datang di podcast Madani. Pada edisi kali ini kita akan membahas seputar penentuan awal bulan suci Ramadan. Untuk membahas itu telah hadir bersama kami Bapak Kiai Haji Muhammad Tobari Sazili. Beliau merupakan anggota tim Falak Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Pak Kiai, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar saya baik. Alhamdulillah. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan Pak Kiai. Sama-sama, terima kasih kembali. Alhamdulillah. Ya, untuk lebih lanjut kita mungkin bertanya-tanya nih Pak Kiai. Ya silahkan. Kira-kira untuk tahun ini apakah bulan suci Ramadan ini akan ada perbedaan awal Ramadannya Pak Kiai? Insya Allah sih kalau berdasarkan perhitungan palak ya, yang mana saya menggunakan perhitungan palak ini dengan menggunakan sistem nautical almanac atau almakrotika. Karena memang sistem lupa itu banyak sekali ya. Kalau sistem almakrotika sama ya insya Allah. Banyak sekali, ada sekitar 40 sistem, di mana 40 sistem palak itu dibagi ke dalam 3 golongan besar. 1 hisab tahqiqi bit takrib, 2 hisab tahqiqi bit tahqiq, dan ketiga hisab tahqiqi bil asli atau hisab kontemporer atau hisab modern. Pertama hisab tahqiqi bit takrib itu perhitungan sangat sederhana sekali. Ya tambah ambil kali bagilah. Kemudian observasi bulannya itu di Uzbekistan, Asia Tengah. Dan itu jadwalnya itu dari Sultan Ulugh sekitar 500 tahun lebih yang lalu. Jadi kalau digunakan dalam sekarang ini, insya Allah banyak berbeda. Apalagi atau terutama dalam masalah gerhana bulan atau matahari. Karena memang itu karena ulama kita hargai, ya karena itu sebagai hujjah ilmu Islam. Tapi juga kita harus pelajari supaya kita tahu bahwa zaman dahulu itu ada astronom muslim ya dari Uzbekistan yang paham ilmu falak. Keduanya hisab tahqiqi bitahqiq, itu perhitungannya sudah agak bagusan ya karena menggunakan spherical trigonometry ya, ilmu segitiga bola ya. Dengan bulan sinus tan kosinus. Insya Allah ini untuk hisab yang menengah ini insya Allah sama nanti hasilnya dengan hisab ketiganya, hisab tahqiq bil asri atau hisab modern atau hisab kontemporer. Kalau tadi hisab pertama hisab tahqiq bil takrib isinya itu di antara kitabnya Sulamun Iren, Fathul Manan, Bisaratul Qumar ini, Al-Qawaidul Falakiyah dan sebagainya. Sedangkan hisab tahqiqi bit tahqiq itu di antara kitabnya itu Al-Matus Sa'id dari Mesir. Kemudian keduanya Al-Khulasul Wafiyah, ketiganya Badiul Misal, keempatnya Irsalul Mulk dan sebagainya. Nah, ada yang terakhir ini hisab tahqiq bil asli atau hisab modern ini belum canggihnya. Di antaranya itu sistem hisab al-makrotika, almak astronomi, Genius, Ephemeris, Newcom, dan sebagainya. Nah ini hisab yang saya hitung ini dalam penentuan awal bulan Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 di Indonesia ini, saya gunakan sistem hisab al-nautika. Insya Allah kalau hasilnya itu sama ya. Karena apa? Di sini saya menggunakan lokasinya itu Banda Aceh. Karena memang Banda Aceh salah satu wilayah hilal yang paling tertinggi di Indonesia. Nah, di sini Banda Aceh dengan tinggi tempat 0 meter di atas permukaan laut. Nah, sedangkan ini nanti kita ini akan menghadapi akhir Sya'ban itu hari Rabu ya. Hari Rabu nanti tanggal 22 Maret. Nah, 20 Maret karena kan kalau kita ingin apakah besok
atau misalnya kapan sih terjadi pergantian bulan bulan Hijriah seperti Ramadan, dari Sya'ban ke Ramadan itu kapan, misalnya akhir Sya'ban ini kapan. Nah, sedangkan akhir Sya'ban tanggal 29 Sya'ban ini hari Rabu tanggal 22 Maret. 20 Maret. Nah, nanti kalau di Banda Aceh nanti tanggal 22 Maret itu nanti itu sunsetnya itu tenggelamnya matahari, atau dalam bahasa Inggrisnya kan sunset ya, bahasa Arabnya Guru Syamsi, itu pada jam berapa. Nah, di Banda Aceh ini Guru Syamsinya atau sunsetnya itu awal sholat maghrib itu jam jam 18.49 ya, jam 18.49. Sedangkan istima atau jumun itu jam 00.23 ya, hari Rabu jam 00.23. Nah, kemudian saya hitung lah ya berdasarkan Al-Multi, kalau saya diurangi satu-satu panjang sekali dan itu tidak akan paham ya, insya Allah. Nah, berdasarkan prosedur perhitungan ilmu falak ini dapat diprediksi ya bahwa awal Ramadan tahun 1444 Hijriah atau 2023 Masehi di Indonesia itu tinggi hilalnya itu 9 derajat 2 menit 20,07 detik sama dengan kalau dibulatkan 9 derajat ya. Nah, sedangkan elongasi atau zawiyah istirolah atau jarak antara bulan dan matahari, kalau elongasi geosentrisnya 9 derajat 44 menit 26,81 detik atau dibuatkan 9,7, sedangkan elongasi toposentrisnya 9 derajat 7 menit 40,59 detik dibuat 9,1. Kenapa saya dijadikan acuan tinggi hilal dan elongasi? Karena peraturan sejak tahun kemarin, peraturan kriteria Mabim itu Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Singapura dan Malaysia itu sepakat bahwa minimal tinggi hilal itu minimal 3 derajat dan elongasi atau jarak antara bulan dan matahari itu sama dengan 6,4 derajat. Jadi ini sudah memenuhi syarat ya. Tadi tinggi hilalnya itu 9 derajat lah kalau dibulatin, kemudian elongasinya itu bahkan 9,1 ya. Kalau tadi kan paling minimal 6,4 jadi sudah masuk. Jadi prediksi dari perhitungan ilmu falak sistem hisab nautika almanak awal Ramadan 1444 Hijriah atau 2023 Masehi jatuh pada hari Kamis tanggal 23 Maret tahun 2023. Ini sudah besar karena memang dari istimanya itu atau jumun ya, itu jam 00,23 ya, jam 00.23 lewat 23 menit. Otomatis di Indonesia itu sudah besar itu. Dengan demikian, insya Allah nanti kan yang namanya hasil perhitungan falak jangan misalnya langsung ditetapkan, itu harus dipikirkan dahulu ya, harus dipikirkan dahulu. Artinya harus diruyat dulu apakah benar nih, harus diruyat dulu, bisa dilihat misalnya tadi di Banda Aceh. Nah, nanti apa terlihat apa enggak nih. Tapi kalau berdasarkan hisab yang akurat ini kan sudah besar, otomatis kalau tidak terjadi mendung itu akan terlihat ya, akan terlihat. Karena memang kenapa harus dilihat dulu? Karena memang ada dasar hukumnya. Jadi enggak semena-mena hisab langsung ditetapkan, ada dasar hukumnya, harus diruyat dulu ya. Itu ada di kitab dasar hukum itu, ru'yat ini di kitab, di antara kitab Fathul Bari ya, Syarh Sahih Bukhari karya Imam Ibnu Hajar Al Asqalani. Ini pada jilid 4 halaman 155 ada hadis Nabi nomor 1906 berbunyi, la tasumu hatta tarawul hilala wa tubtiru hatta tarawhu fa in gumma alaikum faqdurulah. Artinya janganlah engkau puasa sehingga engkau itu melihat hilal, dan janganlah engkau buka puasa sehingga engkau melihat hilal. Maka seandainya terjadi mendung ya, tidak berawan ya, terjadi mendung, maka perkirakannya kapan jatuhnya awal bulan Ramadan istilahnya ya dalam hal ini. Itu dasar hadis pertama. Kemudian juga
Dasar keduanya ini hadis nomor 1999 ya, yang berbunyi sumu liru'yatihi wa abtiru liru'yatihi pain gubbiya alaikum pakmilu iddata sya'bana salasina. Artinya berpuasalah kalian karena melihat hilal dan berbukalah kalian karena melihat hilal. Maka seandainya terjadi mendung, maka sempurnakanlah hitungan bulan Sa'ban menjadi 30 hari. Ya, 30 hari. Ya, karena selain tadi dengan dasar begitu, ini hasil hisab tadi ya, di Banda Aceh tinggi hilal 9 derajat ya, kemudian elongasi 9,1. Kalau terjadi terjemahan insya Allah itu akan terlihat. Nah, ketika dilihat nanti setelah dilihat itu dilaporkan kepada Kementerian Agama, kemudian di Kementerian Agama itu nanti akan melakukan sidak isbat dan menetapkan kepada umat ya bahwa kapan terjadinya Ramadan gitu. Jadi pemirsa, terjawab sudah. Tadi disampaikan oleh Pak Kiai bahwasanya awal bulan suci Ramadan diprediksi itu jatuh pada tanggal 23 Maret. Tadi setelah dihisab dengan metode nautical almanac ya. Ya, sistem nautical almanac. Ya. Itu bulan Sya'ban itu terakhir pada tanggal 22 Maret. 22 Maret ya. Akhirnya tanggal 29 Sya'ban ya. 29 Sya'ban ya. Artinya pada tahun ini setidaknya sama ya Pak? Insya Allah. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, bukan hanya misalnya NU, pemerintah dan pemerintah sama ya, dan PKI itu sama di seluruh Indonesia ya. Bahkan di Eropa juga ya, termasuk Jerman, Timur Tengah dalam hal ini misalnya diwakili Mekah, insya Allah sama harinya. Jadi kalau di Jerman itu ketika akhir Sya'ban itu tanggal 21 ya, tanggal 21 hari Selasa ya. Karena memang dia itu istilahnya kan kalau musim sekarang ini kan ya, itu perbedaan antara waktu Jerman dengan Greenwich itu ya 1 jam, kalau dengan Indonesia 6 jam nih kalau untuk Ramadan. Kalau untuk Syawal nanti perbedaannya unik sekali, nanti menjadi 2 jam. Nah, sehingga karena memang itu isi menjadi Indonesia tadi jam 00.23 tuh hari Rabu. Nah, kalau di sana kan tinggal dikurang aja itunya. Dalam hal ini 6 jam. Jadi masih di bawah ufuk. Selasa itu masih di bawah ufuk. Tanggal 21 Maret di Jerman masih di bawah ufuk. Sehingga nanti untuk Rabunya kan istikmal. Akhirnya Kamisnya itu istilahnya mulai awal puasa. Begitu pula dengan di Mekah ya. Di Mekah sama masih di bawah ufuk. Ya. Di Mekah juga itu akhir bulan Sa'ban sama tanggal 21 Maret ya, hari Selasa. Nanti ketika sunset di sana itu masih di bawah ufuk. Jadi Rabunya itu istikmal dan awal bulan Ramadan itu jatuh pada hari Kamis tanggal 23 sama semuanya lah. Insya Allah sama. Mungkin di seluruh dunia sama lah ya. Alhamdulillah ya. Kalau biasanya kan pada tahun-tahun sebelumnya nih Pak Kiai terjadi perbedaan awal bulan Ramadan itu Pak Kiai. Nah itu bagaimana selaku masyarakat Muslim untuk menyikapinya gitu Pak Kiai? Yang jelas kita sebagai Muslim dalam menghadapi perbedaan tersebut kita pelihara iman kita ya dengan cara kita bersabar menghadapi perbedaan itu dengan cara toleransi. Artinya saling hormat, saling menghargai, jangan sampai terjadi misalnya saling menyalahkan, saling mencela, apalagi gontok-gontokan, ya, sebab itu tidak baik. Dan itu memang keterangannya ada di kitab Faidul Qadir, Syarah Jamus Shogir, karya Imam Abdul Rauf Al-Munawi, pada jilid 2 halaman 29, ada hadis yang berbunyi, Abdul imani as-sabru was-samahah. Artinya, seutama-utamanya iman atau iman yang paling utama adalah bersabar dan toleransi. Jadi berdasarkan dasar hukum hadis tersebut, kita sebagai umat Islam menghadapi jika terjadi perbedaan, misalnya perbedaan masalah Ramadan atau Syawal, nanti untuk
Untuk insya Allah untuk Syawal nanti berbeda. Nah, kita harus berbesar hati, kita bersabar dengan cara kita menerima adanya, kita terima keputusan pemerintah. Karena pemerintah itu kan istilahnya pihak yang paling berwenang dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Dzulhijjah gitu. Ya. Kemudian timbul pertanyaan ya Pak Kiai ini. Tadi kan untuk penentuan awal bulan itu salah satunya dengan ilmu falak itu. Nah, sebetulnya mungkin ada yang belum tahu gitu. Ilmu falak itu apa sih gitu kan? Nah, mohon dijelaskan pakai ilmu falak itu. Ya ilmu kan ilmu telah untuk mengetahui istilahnya tuh benda-benda langit yang seperti untuk mengetahui misalnya bulan, mataharinya dan sebagainya lah ya. Terutama juga dengan ilmu falak ini utama sebagaimana sih kita mengetahui tentang awal waktu sholat, tentang terjadi gerhana bulan dan matahari, kemudian istilahnya tentang penentuan awal bulan hijriyahnya dan segala macam. Dan memang tadi apa yang saya gunakan ini kan ilmu falak dalam penentuan bulan hijrah ini menggunakan sistem al-makrotika. Dan ini al-makrotika termasuk salah satu hisab yang paling canggih karena data-datanya itu berdasarkan pada gerak bulan dan matahari yang dipantau langsung oleh satelit NASA. NASA itu singkatan daripada National Aeronautics and Space Administration itu. Jadi dipantau semua. Sedangkan sebenarnya NASA itu kan bukan hanya khusus untuk sebagai data untuk penentuan arah kiblat, awal waktu sholat, awal gerhana, ya, kemudian awal penentuan bulan hijrah, bukan. Itu NASA itu, data NASA itu yang paling penting kan digunakan sebagai untuk jadwal penerbangan ya. Bagaimana supaya nanti pesawat itu tidak bertabrakan itu dengan data tersebut. Kemudian jadwal pelayaran supaya jangan nyasar atau bertabrakan ya, karena memang data tersebut benar-benar data yang paling canggih. Ketiganya itu untuk jadwal kereta api ya, dan bahkan jadwal untuk pembuatan senjata nuklir itu dengan menggunakan tadi karena menggunakan ilmu spherical trigonometry, ilmu segitiga bola. Karena seperti di HP aja, di HP nih, coba itu semuanya dari satelit itu. Misalnya kamu di mana nih, di sini, jadi nggak perlu diselidiki lagi karena memang udah canggih itu. Bertelevisi sebenarnya ini kan ini bisa kita melihat Mekah di stasiun televisi ya, di video segala macam di HP ya. Ya karena itu semuanya berdasarkan dari satelit semuanya itu. Benar-benar canggih itu. Ya, terjawab sudah pertanyaan-pertanyaan mengenai penentuan awal suci Ramadan. Tadi dikatakan oleh Pak Kiai bahwasanya awal bulan suci Ramadan 1444 Hijriah itu jatuh pada diprediksi jatuh pada tanggal 23 Maret, hari Kamis 23 Maret, dan dimungkinkan seluruh dunia ya. Insya Allah. Seluruh Karena dunia memang kalau akan sama. saya lihat dari saya kan menghitung sendiri ya, bukan dari software. Saya secara manual ini, saya hitung sendiri semuanya lewat tangan ya, berdasarkan data-data dari angka-angka, kemudian saya hitung lewat rumus-rumus yang saya persiapkan begitu. Jadi Indonesia itu bulannya sudah tinggi ya, tinggi. Kemudian di Eropa seperti Jerman, di Timur Tengah seperti di mana di Mekah gitu ya, karena pada hari istilahnya sunsetnya itu masih di bawah ufuk pada hari Selasanya. Kalau di Indonesia kan Rabunya nih, karena kan berbeda. Indonesia dengan Saudi Arabia per waktunya itu 4 jam lebih dia dulu ya, Saudi dulu. Kalau misalnya Indonesia per waktunya dengan di Jerman, nah kalau misalnya musim sekarang nih itu per waktunya 6 jam. Tapi untuk bulan April nih sudah 5 jam nanti. Itu uniknya itu. Jadi semua sama insya Allah. Sama. Ya, sahabat Madani, kita ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kiai atas ilmu-ilmu yang diberikan. Kita mendapat pencerahan dari Pak Kiai
tentang apa itu ilmu falak. Jadi kita lebih tahu bagaimana penentuan awal bulan suci Ramadan. Terima kasih banyak Pak Kiai atas ilmu-ilmunya. Terima kasih kembali ya. Semoga apa yang kita bincang menambah wawasan saudara-saudaraku semua. Nanti kita jumpa lagi di lain waktu, di lain tema tentunya. Mungkin dari saya mohon maaf Pak Kiai apabila ada kekurangan, kesalahan kata. Dimaafkan Pak Kiai ya. Sama saya gini, Ya. maafkan kalau ada seandainya penjelasan itu kurang berkenan gitu Ya. ya, atau kurang memuaskan. Itu saja sahabat Madani. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat jumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.